Kristen itu, iman Kristen itu buah dari pengajaran para nabi enggak? Pengajaran para nabi. Iya. Ya, kita bicara para nabi di dalam kitabmu ya, gak usah di luar konteks kitabmu, gak usah. Dalam Oh, kitabmu aja. Apakah Itu kan- Kristen itu ajaran dari Nabi Musa? iya, ajaran Nabi Musa. Apa? Ajaran Nabi Musa, Pak. Iya, oke. Jika memang Kristen itu adalah ajaran Nabi Musa, sebut satu ayat ya di dalam Bible kamu di mana Musa pernah memberikan pengajaran ya seperti sebagaimana yang menjadi buah pengajaran dari teman-teman Kristen. Di mana? Di mana Musa pernah mengatakan Tuhan akan lahir, Tuhan akan mati, menebus dosa manusia, Tuhan akan dipukulin, Tuhan akan lapar, Tuhan akan ini, akan itu. Di mana Musa pernah berkata begitu? Itu kan dinubuatkan di Nabi Yesaya, Pak. Tadi kau katakan Musa, sekarang Yesaya. Ya kan, itu kan ajaran Nabi juga. Nabi pewahyuan itu kan datangnya kepada Nabi Yesaya, Ya Nabi sudah, Yeremia. sekarang gini, tunggu dulu sebelum kita ke arah Nabi Yesaya. Kitabnya Nabi Yesaya dalam perjanjian lama disebut kitab apa? Kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Oke, kalau begitu sebut satu ayat dalam kitab Yesaya di mana Yesaya mengatakan Tuhan akan lahir ke dunia menjadi manusia. Di mana? Tuhan akan lahir menjadi manusia. Hmm. Sebenarnya saya itu ilmu agamanya belum terlalu bagus, Bang. Ilmu agamanya belum terlalu. Maka iya, kalaupun kamu tidak punya ilmu, saya harap kamu jujur. Kalaulah sudah tak punya ilmu, berdusta lagi, parah kali itu. Kalau memang tidak punya ilmu, harusnya jujur gitu loh. Yesaya itu tidak pernah mengajarkan yang seperti yang menjadi pengajaran teman-teman Kristen. Yesaya Baik. itu gak pernah mengajarkan Yesus Tuhan, berdoa minta dengan nama Yesus, menyembah Yesus, gereja hari Minggu, penebusan dosa melalui ditumpahkannya darah anak manusia. Gak pernah kitab Yesaya menuliskan begitu. Gak pernah juga kitabnya Musa menyampaikan seperti itu. Gak pernah pula kitabnya nabi-nabi dari Bani Israel mengatakan begitu. Gak ada itu gitu loh. Makanya muncul pertanyaan, jika para nabi tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, maka Kristen ini berasal dari siapa? Itu kan dibuatkan bahwa Yesus Kristus akan lahir, Bang. Siapa yang menubuatkan? Dibuatkan sama ini, sama Tuhan. Loh, kok Tuhan yang menubuatkan? Anda tahu nggak arti nubuat? Nubuat itu Tuhan kan itu berfirman, bukan bernubuat. Ya Allah. ya, itu kan udah dinubuatkan Nabi Yesaya. Iya, di mana Yesaya menubuatkan Tuhan akan lahir ke dunia jadi manusia? Di mana? Di mana? Kan udah saya Dari bilang, Bang. Ngacong, selamat bergabung. Kalau itu apa? Agamanya itu ini belum. Hah? Ilmu agamanya itu tidak sebaik yang lain-lainnya. Nah, itu kejujuran yang baik. Ilmu tentang kekristenanku tidak sebaik yang lain-lainnya. Lantas muncul pertanyaan, jika kamu tidak memiliki pemahaman yang bagus tentang iman Kristen, kenapa masih Kristen, Niel? Ya karena iman aja. Karena percaya saja ya, model iman saja, ikutin aja gitu loh. Iya. Ya pernah ngerasain juga. Ngerasain apa? Ngerasain mujizatnya Tuhan itu pernah ngerasain. Makanya Tuhan nggak bermukjizat, Niel, ya Allah. Yang bermukjizat itu para nabi. Itulah kalian yang simpang siur informasi itu. Tuhan itu tidak bermukjizat, tapi Emang mujizat itu apa, Bang? berkehendak. Hah? Mujizat itu apa? Mukjizat itu suatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh para nabi di luar nalar manusia. Di luar nalar manusia. Contoh, Yesus pernah bermukjizat. Gitu loh. Apa mukjizatnya Yesus? Merubah air menjadi anggur. Kan di zaman itu kan di luar nalar manusia. Tapi kalau zaman sekarang jangankan air jadi anggur,
Air jadi sirsak pun bisa. Air jadi apel bisa. Air jadi nenas bisa. Pada masa itu gitu loh. Apalagi mukjizatnya Yesus pada masa itu, bangkitkan orang mati. Kan itu dulu luar manusia. Tapi perbuatan manusia. Manusia ini manusia pilihan. Siapa dia? Nabi. Kalau apa yang kau alami, kalau kita kembalikan dalam konteks imanmu, ya itu kuasa. Apa rupanya pengalaman yang kau rasakan, Niel? Pengalaman apa pernah kamu rasakan? Pengalaman Iya. yang pernah dirasakan itu banyak, Bang. Apa satu aja? Waktu itu keadaan terjepit lah istilahnya itu. Iya, Istri siapa yang saya- jepit kau? Yang menjepitmu siapa waktu itu? Abang ini kalau apa diskusi itu perasaan aku enggak apa namanya itu? Gimana ya? Artinya itu kita belum selesai ngomong, abang udah ngomong aja gitu loh. Oh yaudah, silakan. Artinya itu gini, enggak mau menang sendiri gitu loh. Yaudah, selesaikan narasimu, silakan. Kalau abang lagi ngomong, saya potong-potong kan berarti saya kurang sopan dong. Ya makanya dijelaskan lah omongannya, silakan. Nah, waktu itu istri saya itu sakit, Bang. Dan keadaan yang udah benar-benar nggak ada pertolongan yang pasti itu. Terus ya artinya itu kanker payudara lah, sampai udah nggak bisa lagi lah, ibaratnya itu ekonomi juga sulit waktu itu kan. Ya, udah nggak ada lagi pertolongannya, cuman bisanya berdoa, minta mujizat dari Tuhan itu. Cuman itu aja. Ya berdoanya minta sama siapa? Ya minta sama Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita Gitu. kaji ya. Apakah mungkin Yesus mengabulkan doamu? Oke. Ya, Dalam Matius 26 nomor 39, Yesus berdoa supaya diselamatkan dia dari penyaliban. Yang jadi pertanyaan, apakah doanya Yesus dikabulkan? Ya kan dia mengerjakan itu kan, Bang, sampai selesai. Yang saya tanyakan, dalam Matius 26, kalau kau baca dari literasi 36 sampai 39, Yesus itu ketakutan ketika dia mau ditangkap, hingga dia berdoa, gitu loh, supaya dia diselamatkan dari penyaliban. Kenyataan yang terjadi, apakah Yesus itu diselamatkan dari penyaliban? Enggak. Enggak, berarti doanya Yesus saja tidak dijabah, apalagi doamu. Itu kan Yesus aja ketika pikiran berdoa manusia kepada itu nggak Bapaknya, sama, Bang, bentar dengan Niel ya, Tuhan, Bang. bentar Niel. Ketika Yesus saja berdoa kepada Bapaknya tidak dikabulkan. Bagaimana bisa kau malah berdoa pada Yesus, kau katakan dikabulkan Yesus? Ya kan kita bisa rasakan, Bang. Gimana? Kita bisa rasakan. Nah, jadi gini Niel ya. Pengalaman spiritual, pengalaman pribadi spiritualmu tidak bisa kau jadikan sebagai dalil pembenaran imanmu. Karena apa? Maaf Niel, penyembah tutup panci pun pernah punya pengalaman seperti itu. Pernah. Penyembah tutup panci, kalau kita tanya pengalaman spiritual dia, mungkin istri dia katanya pernah sakit kanker otak, kanker gigi, kanker kuping, kanker tangan, kanker pantat. Dia berdoa dengan nama tutup panci, sembuh istrinya loh. Apa itu sebuah kebenaran? Tidak. Lah terus Kita gini, Bang. kita kembalikan kepada kitab sucinya. Jika Iya. memang dalam kitab sucinya itu ada nama tutup panci, pernahkah si tutup panci mengatakan aku yang mengabulkan doa? Nggak pernah. Pernahkah Yesus mengatakan dalam Bible akulah yang mengabulkan doa? Nggak pernah. Pernah, Gitu loh. Bang. Di mana Yesus pernah berkata aku yang mengabulkan doa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi gini Niel ya, aku berikan kau pemahaman sedikit Niel ya. Jadi apa yang kau alami dan apa yang dirasakan oleh istrimu itu sebuah ketetapan dari Tuhan yang telah mengutus Yesus. Memang ketetapan dari Tuhan yang mengutus Yesus menginginkan, berkehendak agar istrimu dipanjangkan umurnya dengan disembuhkannya sakitnya, karena Tuhan yang telah mengutus Yesus ya belum menetapkan kematian atas istrimu pada saat itu. Belum.
belum ditetapkan kematian atas dia. Nah, kebetulan saja pada waktu itu kau meminta sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kau minta ini supaya istrimu disembuhkan, dan memang Tuhan berketetapan pada saat itu istrimu disembuhkan. Tapi kau bersyukurnya salah, malah kau bersyukurnya pada Yesus, sementara Yesus bersyukurnya kepada Tuhannya Bapa. Matius 11 nomor 25. Ketika Yesus berdoa dan meminta kepada Tuhannya, apakah pantas kau berdoa dan meminta kepada Yesus, Niel? Yep, pantas lah. Itu namanya logika falasi, logika yang rusak gitu loh. Sekarang gini Bang. Analoginya gini. Ketika aku minta ke Bapak Prabowo, apakah pantas kau meminta kepadaku? Hah? Kan nggak ada langsung bisa minta ke Pak Prabowo, Bang. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Bisa langsung ada manajemennya. Gimana? Kan kalau kita meminta sesuatu itu kan ada manajemennya toh. Nah, makanya kalau kau meminta kepada Bapak Prabowo, ikutin syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapak Prabowo melalui Bang, orang yang dia Bang, pilih. nggak bagus. Hah? Macet-macet suaranya. Cek. Ini udah jelas suaraku? Udah. Ketika si Niel minta kepada Bapak Prabowo, maka ikuti syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan Bapak Prabowo. Niscaya Bapak Prabowo akan mengabulkan permintaanmu. Apa itu syaratnya? Bikin dulu surat pengantar, surat permohonan, lengkapin KTP, lengkapin KK, fotokopi ini, fotokopi itu, gitu loh. Itu syarat yang telah ditetapkan oleh Bapak Prabowo. Dan Yesus juga sudah menyampaikan hal yang serupa. Supaya sampai kau kepada Bapak, supaya kau mendapatkan apa yang diberikan Bapak kepadamu, baca Matius 7 nomor 21. Apa kata Yesus? Tidak semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka mengikuti kehendak dari Bapa yang telah mengutus aku. Apa keinginan dari Bapa yang telah mengutus Yesus? Disampaikan oleh Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Kau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. Nyembah kau kepada Tuhan Allahmu. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Apalagi kata Yesus supaya Bapak menuruti, supaya Bapak mengabulkan doamu, supaya Bapak itu mendengarkanmu. Bang, baca lagi dalam Yohanes. Hah? Jelek suaranya. Putus-putus ya? Kau Niel yang gak Jaringannya bagus, abang jaringan si jelek. Niel yang gak bagus. Bagus kok. Bagus kok. Sinyalmu berarti nggak bagus tuh Niel. Nah, apalagi nih syarat-syarat yang disampaikan Bapak supaya kau sampai kepada Bapak. Baca lagi Yohanes 17 nomor 3. Kau harus beriman Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan kau memandang Yesus itu sebagai utusan. Apalagi nih yang diinginkan Bapak, ketentuan yang ditetapkan Bapak, sempurnakan hukum Taurat, Matius 5 nomor 17 sampai 18. Apalagi nih supaya kau sampai kepada Bapak, ya, muliakanlah hari Sabat, beribadah kau di hari Sabat, yaitu di hari Sabtu. Apalagi nih berpuasa kau, apalagi nih beribadah kau dengan menyembah kepada Bapak. Yohanes 4 nomor 22. Akan tetapi Niel, kalaupun kau ikuti segala ketentuan itu, ketentuan yang disampaikan oleh Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Itu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapak kepada orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan, dan juga kepada orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Bapak itu sendiri. Gimana nih? Kalau saya bertanya boleh Bang, tapi agak sedikit lari dari konteks. Cuman mau dengar Boleh. penjelasan Abang aja gitu loh.
Boleh, silakan, silakan, silakan. Aku karena sering kali ditanya, makanya botak kepalaku nih ya. Ya, tadi kayaknya botaknya pergi ke jengkok sama kumisnya itu kayaknya. Oh iya, ini pemanisnya dari si gondrong. Gini bang, ya kan saya itu kan ibarat ngomong itu bisa dikatakan teman saya kan muslim semua ini. Yang pastinya itu antara saya sama teman-teman itu nggak pernah ada debat tentang agama, tentang seperti apa, nggak pernah saya lakukan itu sama teman-teman juga, nggak pernah ada istilahnya perdebatan apa segala macam gitu. Yang mau saya tanya itu sebenarnya itu gini, muslim itu seperti apa sih gitu? Islam itu seperti apa? Nah, Iya, penjelasannya gitu loh, Islam itu seperti apa, lah terus pengajaran agamanya itu seperti apa, di dalam seperti apa gitu. sudah? Ah, Oke. Kalau kita berpegang kepada Biblemu, ya, Muslim itu seperti itu loh, Bang. Maksud saya Gimana? itu dari Al-Quran gitu loh. ya nanti kita gini nih El, ini kan kamu kan bukan Islam. Nah, Kita berikan dulu data dari kitab yang kau imani, baru kita komparasikan dari kitab yang kau imani, gitu loh. Kalau Oke. nanti dari kitab yang kau imani saja, itu namanya aku menang sendiri. Nggak boleh kayak gitu diskusi. Oke, Islam itu seperti apa, Bang Faruk? Islam itu seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Markus 12 nomor 29. Menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa, selaras dengan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. artinya itu apa Bang? Islam itu seperti apa lagi Bang Faruk? Ya, kau harus mengimani bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang telah engkau utus. Karena setiap zaman, setiap umat memiliki utusan yang menyampaikan mereka kepada Tuhannya. Yesus utusan untuk Bani Israel, Nabi Muhammad SAW utusan untuk seluruh manusia di akhir zaman. Nah, kenapa ini Bang? Kenapa Nabi Muhammad itu disebut utusan Nabi yang terakhir? Kenapa? Gimana? Kenapa dibilang Nabi Muhammad itu utusan Nabi yang terakhir gitu? Ya karena lah Nabi Ba'da, tiada Nabi setelah dia. Allah sendiri mengatakan itu tiada Nabi setelah dia. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak pernah menceritakan ciri-ciri Nabi palsu, nggak ada itu. Ya, nggak ada dikatakan ciri-ciri Nabi palsu itu rambut dipanjang, begini, nggak ada. Allah sudah langsung mengunci, tak, tiada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang dengan bentuk sifat ciri-ciri seperti apapun, wujud seperti apapun, dia Nabi, dia ngaku-ngaku Nabi, dia bukan Nabi. Karena sudah dikunci oleh Allah, tak, tiada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa dia dibilang Nabi yang terakhir, terus Nabi Muhammad itu sekarang di mana? Oke, tertulis di dalam Al-Quran. Jangan kamu Nabi menyangka Muhammad itu orang-orang yang manusia hidup, enggak? jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka itu mati. Mereka itu hidup. Ya, mereka hidup di sisi Tuhannya. Kalau kau tanya sekarang, di mana Nabi Muhammad SAW berada? Nabi Muhammad SAW berada di sisi Allah. Enggak, maksudnya itu Nabi Muhammad itu manusia enggak Bang? Apa? Manusia enggak Nabi Muhammad itu? Ya, dia manusia. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga diutus dari golongan manusia. Lanjut, Niel. Lanjut. Islam itu damai enggak Bang? Islam itu Bang? Oh, Islam itu damai. Dalilnya mana? Surah Al-Anbiya 107. Gitu loh. Nabi Muhammad SAW membawa Islam ya sebagai rahmat atas semesta alam. Bagaimana dikatakan Islam itu rahmat atas semesta alam? Dengan diturunkannya hukum.
Gitu Ya. loh. Bagaimana kita bersikap sesama manusia, bagaimana kita bersikap kepada hewan, bagaimana kita bersikap terhadap tumbuh-tumbuhan, bahkan bagaimana kita bersikap terhadap Allah itu sendiri. Nah, iya. Kan yang saya tahu itu kan selama hidup di Indonesia lah, yang pastinya itu hidup berdampingan dengan berbagai macam agama gitu. Ajaran Muslim itu damai sejahtera, berdamai dengan yang lain apa seperti apa. Karena yang saya lihat itu kan Bang, di Indonesia ini kan selalu ada keributan-keributan begitu. Kenapa harus begitu gitu loh? Karena kan harusnya gini Bang, kalau Islam itu mengajarkan kebaikan, kebenaran, harusnya kan nggak saling mencaci toh, harusnya dikasih tahu dong. Oh ini saya Islam ini, bahwasanya pengajaran agama kami seperti ini, jadi berkat gitu. Oke, si Niel mau menyaksikan nggak bukti nyata Islam itu ajaran kasih? Mau lihat nggak? Itu karena yang saya lihat itu gini, karena saksi nyata dilihat mata sendiri itu, karena yang selalu buat keributan itu kan di antara teman-teman kita Muslim Bang, karena kalau orang Kristen beribadah diganggu begitu. Terus Oke, kalau ini biar ku jelaskan, udah cukup giliranku sekarang, ya. Niel pernah tahu nggak kejadian Poso? Poso ya. Iya. Siapa yang dibantai 3.000 orang di dalam masjid? Islam. Umat Islam dicincang, dipenggal kepalanya. Bahkan yang perempuan di Poso itu, di Ambon, itu perempuan santriwati kami ditelanjangi tanpa selai benang pun. Disuruh jalan 1 atau 2 kilometer, diperkosa beramai-ramai, dipotong kepalanya, ditempelkan ke kemaluannya. Siapa pelakunya? Kristen radikal. Mereka berani melakukan itu kepada saudara Muslim kami, di mana notabene-nya Islam itu di Indonesia ini mayoritas Islam. Apakah pada saat itu kubunuh tetanggaku Kristen? Apakah pada saat itu yang di Medan? saya maksud itu Dengar kan dulu, Bang sekarang dengar ini dulu, toh Bang. dengar Bang dulu, Farouk. dengar dulu, Linknya itu dengar kan- dulu nih, dengar Yang dulu. saya bilang dengar itu dulu, kan Niel. di Dengar dulu, Niel. antara Apakah pada kita saat bersama itu gitu. umat Apa Islam harus yang di saling Medan ribut gitu? dibalas dia, Kristen yang ada di tetangganya? Gak ada, tidak ada. Kalau kami tidak diajarkan tentang mengasihi Bang, dan apa tentang jaringanku yang keadilan, nggak bagus ya? pada saat itu sudah ribut. Pada saat itu sudah ribut, sudah terjadi peperangan di negeri ini. Tapi setiap Islam di seluruh daerah berusaha menahan diri. Sejarah mencatat di Indonesia ini, Islam tidak pernah melakukan pembantaian terhadap orang Kristen. Tapi sejarah mencatat Kristen radikal pernah melakukan pembantaian terhadap orang Islam di Poso dan di Ambon. Poso 3.000 orang, Ambon 1.000 orang. Sejarah mencatat Belanda datang ke Indonesia ini menjajah 3,5 abad. Mereka tidak bawa ajaran Islam, tapi ajaran apa dibawa dia? Ajaran Kristen melalui 3G. Gospel, God, Glory. Itu sejarah yang mencatat. Gitu loh. Jangan hanya kau tengok perbuatan secuil dari umat, sementara umat Islam itu sendiri teraniaya, kau tutup mata atas itu. Nah, KKB, lihat KKB di Papua. Yang memperkosa orang, anak kecil dibunuh, dicincang. Setiap ketemu orang di hutan dibunuh. Aku pernah dapat itu video pembunuhan yang dilakukan orang KKB. KKB agamanya apa? Yang sudah dinyatakan oleh pemerintah teroris, agama apa KKB? Apa agamanya KKB? Apakah mereka Islam? Kalau memang mereka Kristen, di mana pemuka-pemuka agama Kristen? Kenapa tidak berupaya datang ke tempat KKB, menasihati KKB, mendinginkan KKB? Seandainya mereka Muslim, hanya beberapa dari ulama kami mendatangi mereka, mereka pasti akan menurunkan senjata. Mereka akan menurunkan senjata. Karena apa? Ada pengajaran di dalam Islam, sami'na wa ato'na, dengarkan lalu patuhi. Di kalian ada ajaran seperti itu? Mana ada? Itu buktinya. Dan satu lagi yang terpenting. Dari Indonesia merdeka,
17 Agustus 1945 sampai detik ini presiden kita itu orang Islam. Pernahkah presiden kita menyerukan bantai orang Kristen? Itu 3395 Pernah? 10 tambah. Pernah diserukan bantai orang Kristen? Tapi lihat kejadian yang terjadi, perang salib, perang dunia pertama, perang dunia kedua, siapa pelakunya? Silakan Niel. Itu buktinya kalian tuh nggak tahu diri. Selama Indonesia merdeka yang memimpin negeri ini Islam, pernah kalian dizolimi? Pernah kalian dikumpulkan lalu dibantai? Pernah? Tak pernah kalian dilakukan seperti itu. Abad kelima sebelum Masehi, orang Kristen sebanyak 5.000 sampai 15.000 orang pernah dibantai di Mesir. Dibunuh mereka secara massal. Siapa pelakunya? Yahudi. Yahudi. Abad kelima itu sebelum Masehi. Pelakunya siapa? Orang Yahudi. Dan pada saat itu orang Kristen itu kocar-kacir kemana-mana. Lantas siapa yang memberikan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Bagi orang Nasrani? Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Melalui piagam. Piagam yang disebut dengan piagam Najran. Baru waktu itu orang-orang Nasoro aman dari cengkraman Yahudi. Apa kata Nabi? Yahudi, jangan kau macam-macam sama orang-orang Nasoro. Kalau kau ganggu orang-orang Nasoro, habis kau, kata Rasulullah. Karena mereka itu memiliki perjanjian damai dengan kami, sebagaimana kami juga memiliki perjanjian damai dengan kalian. Setelah itu baru orang-orang Kristen di muka bumi ini aman hidup sentosa. Sekarang Niel, tunjuk satu fakta sejarah di mana dikisahkan orang Islam di Indonesia pernah membantai 3.000 orang. Silakan. Gini Bang Faruk, kan kenapa abang harus membahas agama Kristen? Oh, kan bukan ibaratnya ajaran para nabi gitu. Karena realitanya memang Kristen itu bukan ajaran para nabi. Alasannya Jika apa Kristen gitu? itu ajar, karena memang tidak ada para nabi yang membawa ajaran Kristen. Enggak, maksudnya itu tujuan abang membahas agama Kristen itu untuk memberitakan Muslim itu seperti apa, enggak gitu? Gitu tujuannya. Cuman hanya untuk membuat suatu perdebatan, apa tujuannya yang baik gitu loh, maksud saya itu. Ya tujuannya baik. Kebencian dalam hatimu aja mau menafsirkannya tidak baik. Contoh. Enggak, maksud saya itu makanya saya bilang sama abang, tujuan abang itu buka suatu apa namanya, kayak apa, konseling lah ibaratnya seperti itu. Tujuannya itu untuk memberitakan agama Islam itu seperti apa gitu, enggak tujuannya? Oke, ya. Yang Pak Apa cuma hanya untuk menjelek-jelekkan agama yang lain gitu? Tujuannya seperti apa gitu? Gini, sebelum kau jawab, mana narasiku? Yang mana narasiku yang menjelek-jelekkan Kristen? Yang mana? Enggak, maksud saya itu di situ. Ya, silakan itu. Seperti saya sendiri gini, dari dulu itu saya itu, teman-teman saya kan Muslim. Dari dulu itu udah lama saya berteman sama Muslim. Terus Kenapa kau berteman sama Muslim? Kenapa? Bibel kau ngelarang. Bibelmu melarang. Nggak, Itu nggak ada makanya yang kami melarang. hadir di sini. Kami hadir di sini supaya kau baca Bibelmu. Bibelmu ngelarang, baca 2 Yohanes 1 nomor 10, baca. Baca itu. Bibel itu nggak pernah ngelarang. Baca 2 Yohanes 1 nomor 10. Baca. Karena begini, yang saya bilang itu kan Nah, gini. Abang dengar dulu dong. Kau yang Kalau harusnya kita lagi mendengarkan ibarat- aku. Omongan kau tanpa data.
Kami apologet Islam hadir di sini mengajak kalian menyampaikan kepada kalian tentang isi Bible kalian supaya kau mau mencerminkan iman kau dengan apa yang tertulis dalam Biblemu. Gitu loh. Kau cerminkan. Kalau kami tidak menyampaikan nama kalian, kalian suruh mengarahkan kalian membaca Bible kalian, kalian nggak akan pernah baca Bible kalian. Ya kita tetap enggak. Nah, yang saya maksud itu gini bang. Makanya abang kalau saya masih ibaratnya jelasin gitu, abang dicerna gitu. Apa tujuan saya? Apa yang kau jelaskan sementara kau nggak tahu Biblemu? Bukan, Ku suruh baca Biblemu aja, kok kau jijik. Bibel aku. Aku juga mau jelasin Bibel aku. Malah aku Coba mau baca. Coba baca 2 Yohanes 1 nomor 10 baca itu. Mau saya Iya. bilang gini. Saya itu mau ketemu sama orang yang benar-benar menjelaskan Muslim itu seperti apa. Itu aja. Aku sudah jelaskan Muslim itu seperti apa, tapi kacamatamu memandang, pemahamanmu memandang, ya, dengan keburukan selalu tentang Islam, dengan apa yang kau sampaikan di awal tadi. Percuma. Ya, harusnya abang kan jelaskan lagi Islam itu seperti apa. Saya masuk gitu. Gitu loh. Dengarkan, Niel, kamu jangan dikipas, biar enak. Dengarkan baik-baik ya. Ini bukan di kipas kak, di luar ini anginnya kencang. Iya, oke. Kamu cari tempat yang agak apalah. Jadi begini ya, tadi kan kamu bertanya, kenapa kalau Islam itu damai, bla 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 bla. Tadi sudah dijelaskan itu Faruk. Terus kamu bilang yang sekarang ini, kamu jangan lupa sejarah Indonesia yang mencatatkan pembantaian kepada umat Muslim. Kalau Iya kamu kan. sebentar, Kan itu kan udah kayak gini selesai, yang nggak Kak. enak sebenarnya. Ketika orang ngomong, kau masuk. Ketika orang ngomong, kau masuk. Gitu loh. Kalian diajarkan nggak di dalam kitab kalian itu cara beradab? Diajarkan nggak kan? Sama aja kak. Kalau kita juga lagi ngomong, yang di situ juga ngomong sama aja. Kalau orang makanya itu bukan saya masalah ngomong, kita. kamu bisa diam nggak? Bisa, oke, Ya udah gas. dengarkan aja. Kau dengarkan. Karena statement kamu tadi, kan kamu menuduh umat Muslim itu kenapa ya tidak berdamai? Kami waktu beribadah tidak diperbolehkan. Kamu Ya kan- baca ya kan berita memang ada itu, Kak. Kan saya sudah bilang kan, ketika orang ngomong, kamu tuh nggak ada adab gitu loh. Kelakuan Ya udah. seperti ini sama seperti kelakuan binatang. Binatang kayak gitu. Sakit hati kamu kan? Gitu loh. Kamu kan tadi yang ngomong. Kamu tadi yang ngomong bilang apa? Umat Muslim nggak ada damainya kan? Kamu harus tanggung jawab di situ omonganmu. Makanya itu Faruk minta, mana data pembantaian umat Muslim membantai 3.000 orang Kristen di Indonesia, mana? Nggak ada, nggak bisa kutunjukkan. Gitu loh. Kalau nggak bisa kutunjukkan, lebih bagus kamu tarik pernyataan kamu tadi. Kau bilang kata umat Muslim tidak ada damai. Kalau tidak ada damai, kamu di bawah pemerintahan yang di mana pemimpinnya itu adalah umat Muslim. Gitu loh. Kalau kamu nggak damai, silakan kamu keluar dari Indonesia gitu loh. Kalau kamu nggak damai kan, terus kamu bilang katanya kami beribadah begini. Sejak kapan kamu beribadah kamu diganggu kalau kamu di tempat rumah ibadah? Kecuali kamu di rumah-rumah, di ruko. Kamu lupa Indonesia ini ada undang-undang. Kalau di rumah nggak boleh. Loh, Nggak boleh sekarang kita beribadah. begini, kamu pernah nggak? Kamu pernah lihat nggak orang sholat yang di masjid diganti di dalam rumah? Pernah nggak kamu lihat umat Muslim ketika melakukan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya tuh di dalam rumah rame-rame? Nggak pernah pasti kau lihat. Potong telinga saya Udah, kalau Kak. kamu pernah lihat. Udah Ada, selesai penjelasan kakak. ada kamu pernah lihat? Enggak, udah selesai Ya penjelasan udah, kakak. kalau nggak pernah lihat, kenapa rumah-rumah, ruko-ruko yang tidak ada izin untuk mendirikan bangunan itu sebagai rumah ibadah, kalian jadikan tempat ibadah? Jangan lari ke situ. Makanya kamu belajar tentang hukum. Jangan seenaknya saja kamu tinggal di Indonesia, terus undang-undang Indonesia tidak mau kau apa? Kau taati. Emang kalau gini kak, maaf ya, kalau masjid ibaratnya itu semua ada ininya enggak? Kamu nih paham nggak sih tentang undang-undang? Bagaimana mungkin pemerintah mengizinkan ada pembangunan kalau tidak ada di situ mereka memenuhi prosedurnya?
Gimana kamu ini? Semuanya ada itu. Bisa dijamin. Semua ada. Wah, ya Allah. Kamu pernah bangun rumah nggak sih kamu? Ya pernah. Nah, sekarang waktu kamu bangun rumah, kamu pernah nggak bayar pajak rumah? Bayar pajak. Nah, waktu kamu, kenapa bisa kamu dapat pajak rumah? Karena kamu kan ada surat izin membangun kan? Ya udah itulah. Enggak, Rumah maksud yang saya itu kau bangun pasti dijamin nggak otomatis semua dipertanyakan. rumah ibadah masjid di Indonesia itu ada IMB-nya. Dijamin Ya nggak? ada lah, kau tunjukkan satu saja yang nggak ada IMB-nya. Di mana? Di wilayah mana? Kenapa? Kan begini Kak, kita kan di Nah, Indonesia. ini loh, kamu tunjukkan satu saja yang nggak ada Iya. IMB-nya itu di mana? Makanya saya tanya Kakak, dijamin nggak itu semua ada gitu? Pemerintah tuh nggak Oh, botol, oke. Daniel. Pemerintah Oke. tidak botol. Sekarang gini, kenapa kalau kita sebagai orang Kristen itu mau meminta IMB itu susah gitu loh? Kenapa? Udah singkatnya Oke. gini aja itu, singkatnya gini aja. Kalau kalian teman-teman Kristen, khusus kauniel, merasa tak dapat keadilan di negeri ini, keluar aja kalian dari negeri ini. Keluar. Itu aja. Kau rasa nggak dapat keadilan kan? Keluar kau dari negeri ini. Karena negeri ini pun nggak butuh kau kok. Capek kali menjelaskan. Jangan Ya kan? emosi, Bang. Keluar. Jangan Keluar aja emosi. dari negeri ini. Biasa aja. Kita ini kan Kok ibarat biasa aja. berini. Itu saran terbaik. Kalau kamu merasa tak dapat keadilan, kalau kalian merasa tidak dapat keadilan di negeri ini, keluar kalian dari negeri ini. Kok susah-susah? Penghujat Islam kok berani mereka keluar dari negeri ini? Terpikir mereka keluar dari negeri ini, para penghujat itu ke Amerika mereka, ke Belanda mereka. Gitulah kalian, keluar aja kalian. Oh iyalah nantilah. Iya gitu aja ya. Gimana kau mau keluar? Kau miskin. Oh Islam itu ajarannya begitu ya Kak, menghina ya. Loh memang kan? Buktinya kan karena nggak bisa kau keluar, makanya kau di sini jadi apa kau? Jadi apa? Kan kau kan bertanya-tanya. Karena Oh, nggak- Islam mungkin itu kau nggak bisa begitu ya keluar dari pengajarannya negeri ya? karena kau miskin, nggak bisa kau keluar. Apa mau hidup kau di